Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsum mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kita akan membahas tentang 3 tingkatan hati yang sebenarnya kemarin sore yang berbeda sih. Maka hari ini seperti yang Ibu sampaikan, kami belum materi itu di sini. Ya udah, saya coba bahas di sini tentang 3 jenis hati yang mana kita harus sebelum akhir usia kita usahakan kita untuk movement, pindah ke tingkatan hati yang dinamakan dengan qalbun salim, hati yang selamat. Karena masing-masing tingkatan hati ini dia punya ciri-ciri, ya. Nah, nanti kita cek di mana posisi hati kita, sehingga tujuan kita adalah usahakan kita berada pada qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Kita mulai, ibu-ibu. Jadi dalam dalil dikatakan, ala ketahuilah inna fil jasad mudghah. Dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza saluha saluhat jasadu kulluhum. Jika segumpal daging ini bagus, maka baguslah seluruh hidup kita. Idza fasada fasadal jasadu kulluhum. Tapi jika segumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruh tubuh kita. Ala, apakah segumpal daging ini? Dia adalah hati kita. Jadi semuanya tergantung hati. Contoh, sekarang saya tanya, Bu, orang baik ada orang yang gak suka gak? Ada. Orang kaya ada gak yang gak suka? Ada. Oke. Kalau miskin ada yang gak suka gak? Ada. Oke. Kalau kita cantik ada yang gak suka gak? Oke. Kalau kita jelek ada yang gak suka gak? Apapun takdir kita pasti ada orang yang gak suka. Jadi mau kayak gimana pun pasti ada orang yang gak suka. Kenapa? Karena orang itu memandang tergantung dengan kondisi hatinya. Nah, ini penting ini. Kalau orang hatinya bagus, dia akan berbaik sangka tuh. Karena memang kacamatanya bagus. Ada orang kacamatanya jelek. Ada orang pendiam, dia bilang sombong kali. Ada orang yang suka ngomong, dia bilang cerewet kali. Ada orang yang suka nangis, dia bilang cengeng kali. Ada orang yang kaya, dia bilang cinta dunia. Ada orang miskin, dia bilang pemalas. Ada orang yang suka di rumah, dia bilang tidak bergaul. Ada orang yang suka bergaul, dia bilang ngango-ngango sih keluar rumah tari. Tidak ada orang yang bagus di mata dia. Bukan karena orang itu jelek, tapi karena kacamatanya tadi buruk. Tapi dengan fakta yang sama, kalau hatinya baik, dia bisa memandang kebaikan dari manapun. Ada orang pendiam, dia bilang bagus ya dia, nggak banyak ngomong, dikit dosanya. Ada orang yang suka ngomong, dia bilang apa? Oh, dia suka ngomong tapi hatinya baik.
Ada orang yang suka di rumah, oh dia enak ya bisa di rumah. Kapan ya aku bisa kayak dia tenang di rumah? Pada aku melala aja. Ada orang yang suka bergaul, dia bilang, oh dia enak ya, orangnya wise, bijaksana, suka bergaul. Ada orang kaya, dia bilang, bisa ya dia ya. Padahal sama-sama makan nasi. Kapan ya aku kayak dia? Ada orang miskin, dia akan bilang, oh dia udah kerja, mungkin rezeki tidak berpihak aja sama dia saat ini. Tergantung cara kita memandangnya. Jadi memang kita kenapa tidak bertanggung jawab terhadap pandangan orang? Karena memang itu tergantung cara dia mandang. Tidak bisa ibu ubah kacamatanya, susah. Mau pakai apa mau kita ubah? Maka inilah hati. Jadi makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semua tergantung siapa yang melihatnya. Makanya inna fil jasad mudghah. Segumpal daging ada dalam tubuh kita. Kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah semuanya. Segumpal daging ini buruk, maka buruklah semuanya. Makanya yang perlu kita jaga dalam diri kita ini adalah kondisi hati kita. Ada orang yang merasa ujian hidupnya banyak banget. Sebenarnya ujian itu sedikit, tapi dia anggap banyak. Itu karena kondisi hati dia. Tahu enggak Bu, ujian yang paling berat dalam hidup apa? Dalam Al-Quran dijelaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Ujian yang paling berat itu adalah al-ju', lapar tak ada makanan. وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, miskin sampai semiskin-miskinnya. Itu ujian paling berat. Diomongin orang bukan ujian berat, ujian ringan. Selagi masih bisa makan. Iya ya. Ya, ikuti aja kata Al-Quran, yang berat itu lapar. Yang berat itu miskin sampai nggak ada makanan, bukan miskin dibuat-buat sendiri. Ada juga orang miskin dibuat-buat sendiri, banyak kali keinginannya. Diomongin orang, dizolimin orang bukan ujian yang itu, ujian yang sangat ringan. Ya, jadi saya tanya sama ibu, sampai lapar nggak? Sampai lapar nggak hidup? Sampai miskin banget nggak? Kerudung aja bagus-bagus. Terus bisa tuh merasa ujian paling banyak dalam hidup? Mana ada? Pokoknya selagi nggak lapar banget, selagi nggak miskin banget, ujian tuh kecil aja. Cuma kita aja yang kurang bisa menempatkannya. Apa Bu Nur? Daripada lapar nggak berat lah, lapar ini biasa puasa. Yang ujian anak, lapar karena puasa dengan lapar nggak ada duit beda besti. Nggak mau beli sesuatu karena nggak ada duit, sama nggak mau beli sesuatu walaupun duitnya ada, beda. Ujian anak apakah berat? Yang pertama, kita itu tidak pernah bertanggung jawab secara penuh untuk orang itu bisa taat. Kita punya anak nih, kita nggak pernah bertanggung jawab secara penuh untuk anak itu supaya dia taat. Bukan tanggung jawab kita agar dia taat. Itu tugas Allah ngasih hidayah. Tugas kita apa? Ringan aja Bu Nur. Ingatkan, nak, sholatlah nak. Doakan, ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Sabar, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Berbaik sangka, anak yang sekarang taat suatu ketika bisa jadi anak yang paling baik. Muter aja di situ udah. serahkan aja ya, udah setelah berdoa. Setelah berdoa, Dan menyiapkan, serahkan mau. iya tentu serahkan sama Allah. Nggak mungkin kita yang nyetel, bautnya nggak di kita. Kita tiap hari tuh lihat dari sana, lihat muka jilbabnya mana, itu kan hati. Oke. Ya, kalau kita setiap hari ngelihat saja dia buka jilbab, hati saya sedih. Ganti dengan doa. Sedih ganti dengan doa. Bu, nggak ada yang tahu loh. Entah-entah suatu ketika dia lebih taat dibanding kita. Nah, berbaik sangka ini kepada Allah. Apa ujian berat? Nggak sampai ngapa-ngapa, cuman menahan hati aja sedih, udah. Pengennya kan sebelum meninggal
Kita melihat anak itu tidak berubah sesuai keinginan kita. Betul. Makanya kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Pengennya kita sebelum kita meninggal ngelihat dia hijrah. Pengennya kita sebelum dia meninggal pun dia bertaubat. Tapi hidayah itu Allah yang punya kerja. Nah, memang sedih kita. Jangankan sedihan anak kita, orang aja melakukan dosa kita sedih gitu kan. Memang Islam itu seperti itu Bu Nur. Ada dalil la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Memang tak beriman kita sampai kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita nasehatin, kan kita karena cinta ya. Kita pengen dia berubah ya. Karena kita sayang kita nasehatin. Nah, tapi selanjutnya kita harus tawakal. Karena kalau enggak sesak di dada kita. Cuma pemahaman di masyarakat kan enggak kayak gitu Bu. Yang menasehati itu bukan karena soalim, tapi karena dia sayang sama kita. Pakai jilbab itu bukan karena orang taat agama dan ustazah, tapi karena itu kewajiban. Sholat 5 waktu ke masjid itu bukan karena sok ahli surga, tapi karena itu adalah kewajiban. Meninggalkan riba itu bukan karena kita itu sok cakep, sok alim, bukan, karena itu larangan. Jadi memang seperti itu. Jadi ujian hidup paling berat itu lapar dan miskin banget. Kalau kita bisa bilang lapar enggak lah, ya kan, karena belum miskin. Nauzubillah, coba bagaimana rasanya. Oke? Jadi itu aja. Kita balik, ada yang mau tanya lagi? Nah, yuk kita balik kepada supaya waktu kita ini bermanfaat. Kita bahas 3 jenis hati yang kita lindungi, kita, saudara kita, kemudian anak-anak kita dari kondisi hati yang tidak baik. Hati itu ada 3. Yang pertama adalah qalbun marid, hati yang sakit. Yang kedua adalah qalbun sahih, hati yang benar tapi belum selamat. Yang ketiga adalah qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Oke, saya ulang ya. Yang pertama adalah qalbun marid, hati yang sakit. Yang kedua adalah qalbun sahih, hati yang benar tapi belum selamat. Yang ketiga qalbun salim, hati yang selamat. Yuk kita bahas pelan-pelan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita ulang kembali tentang hukum Islam yang kemarin, ya, yang sering kita bahas. Yang pertama, jadi kita jangan ke kolbun dulu, kita bahas dulu tentang hukum Islam. Yang pertama adalah wajib. Apa itu wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Contoh, sholat wajib, puasa wajib, nazar wajib, zakat wajib, berbakti kepada orang tua wajib. Yang kedua, haram. Apa itu haram? Dikerjakan boleh, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi setiap ibu meninggalkan dosa, maka ibu dapat pahala. Nah itu dulu. Jadi pahala itu bukan sekedar kita sholat, kita puasa, kita sholawat, tapi meninggalkan dosa adalah dapat pahala. Contoh, kita mau ghibah, terus teman kita bilang, woi jangan ghibah. Oh iya juga ya, tak jadi, dapat pahala. Contoh, kita mau keluar rumah buka aurat, takut juga ya, takut dosa, tidak jadi, dapat pahala. Contoh, ketika kita mau nyuri, takut juga nih, entah takut ketahuan, entah takut dosa, tidak jadi, dapat pahala. Jadi
setiap kita melakukan dosa, tak jadi kita kerjakan, haram kita tinggalkan, dapat pahala. Yang ketiga adalah makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan tidak berdosa, tapi Allah nggak suka. Sebaiknya ditinggalkan. Apa contoh makruh? Contoh, tidur habis subuh, tidur habis asar, tidur sebelum isya, nyanyi di kamar mandi. Oh, ibu suka nyanyi kamar mandi? Nyanyi di kamar mandi makruh. Tidur habis asar enggak bisa. Tiduran enggak apa-apa. Tidur enggak boleh. Iya. Sebelum isya enggak boleh. Yakrahun naum qoblal isya. Rasulullah itu tidak suka dengan orang tidur sebelum isya. Ya, ada orang yang suka tidur habis subuh karena tidurnya kemalaman. Kalau tiduran boleh, tidur jangan. Habis subuh itu susah banget itu. An-naum ba'da subah yadhabu barakatar rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia. Habis syuruh udah boleh. Apalagi makruh, minum lebih dari 3 tegukan. Gelek cabut lagi. Gelek cabut lagi. Nggak boleh gelek atau lek 4, 5, 6, 7 makruh. Makruh, banyak yang makruh ya. Meniup makanan panas menggunakan mulut, makruh. Apalagi misalnya makruh makan minum sambil berdiri. Kalau sambil ngobrol boleh. Duduk. Memulai tidur dengan telungkup dan telentang, makruh. Jadi tidur itu miring ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Iya, tapi mulainya aja. Jangan sampai pagi kanan terus setruk lo beko. Nah, kalau minum tangan kiri, makan minum tangan kiri bukan makruh, berdosa. Itu gaya setan. Kemudian menguap di dalam sholat, makruh. Menutup mata, menutup bibir dalam sholat, makruh. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Menguap itu makruh, dalam dan di luar sholat. Rasulullah itu kalau menguap, dia tahan uapannya. Lagi sholat tuh dia tahan. Sampai merah mukanya. Mengantuk dalam sholat makruh. Ya, kalau ngantuk banget istirahat dulu. Dalam hadis sahih, Rasulullah pernah sangat ngantuk dan menunda sholatnya. Lalu kemudian Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah hanya menunda sebentar sampai kantuknya hilang. Kalau kepanjangan ayatnya dikatakan terutama sholat tarawih. Makruh saja. Makruh ya. Sholat tarawih itu sampai melayang-layang. Karena makannya kebanyakan. Nah, sholat tarawih sampai melayang-layang, padahal imamnya bagus kan? Iya. Nah, itu Bu, itu karena berbukanya terlalu banyak. Imamnya juga mendayu-dayu gitu sekarang bacaannya itu kan. Ikut-ikutlah kami begini itu. Iya, enggak ada itu karena faktor makan itu. Faktor ini juga faktor U. Faktor U. Iya, Enggak juga sih, anak muda pun ngantuk taraweh. Nah. Jadi kalau puasa itu
pagi itu kan itu puasa, ibu udah capek seharian. Jadi makan maghrib itu kompensasi, ujung-ujungnya kadar gulanya naik, makanya ngantuk habis isya. Makanya harus minum air banyak untuk mengimbanginya. Harus minum air minimal 2 liter lah sahur. Nah, sehingga dia lebih kuat. Bayangkan ibu, coba bayangkan sebentar. Orang yang sudah tahu arti bacaan sholat aja bisa ngantuk. Bayangkan orang nggak ngerti arti bacaan sholat. Ibu udah ngerti arti bacaan sholat kan? Masih ngantuk. Tapi tidak dosa. Sholatnya sah. Cuma Allah tidak suka saja. Udah ngerti arti bacaan sholat. Ngerti ini semua ini kan? Masih ngantuk kan? Nah, bayangkan kalau teman-teman kita nggak ngerti arti bacaannya, mungkin mereka lebih ngantuk lagi. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ibu-ibu minum airnya diperbanyak supaya energinya itu oke. Karena al-aqlu salim fil jismis salim, ya, bahwa badan yang sehat, akal yang sehat terdapat badan yang sehat. Kekurangan ibu-ibu biasanya kurang minum saja. Kurang minum sama kurang olahraga sedikit, sehingga oksigen tidak nyampe ke otak. Kalau oksigen nggak nyampe ke otak, kita suka ngantuk. Itu fisik, bukan cuman setan. Ngantuk jangan setan terus disalahkan. Kasihan kali setan, ya kan. Kadang-kadang kondisi fisik yang tidak fit. Oke, gitu ya. Semoga bisa dikeluarkan dari beban ngantuk. Insya Allah ya. Nah itu yang makruh ya. Ibu ada banyak minum nih, enggak? 10 gelas ukuran berapa? Gelas. Nah iya. Kuat. Oke. Apa lagi? Makruh tuh. Makruh. Termasuk hukumnya makruh apa kemarin? Makan minum sambil bercepat, iya kan? Kemudian makan berdiri, itu semuanya makruh. Nah, yuk kita belum ke hati nih. Kemudian sunnah, apa itu sunnah? Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi. Rugi kita. Bagaimana mungkin yang sunnah ini nggak rugi kalau kita tinggalkan? Puasa Asyura bagaikan puasa setahun lamanya. Puasa Yaumul Bid bagaikan puasa setahun lamanya. Puasa Asyura diampunkan dosa setahun yang lalu. Bagaimana nggak rugi? Bahwa siapa yang sedekah subuh maka akan didoakan oleh malaikat. Nah, gimana nggak rugi? Tentu kita rugi kalau kita tidak mengerjakan yang sunnah. Salat fajar, rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana? Nggak rugi, ya kan? Nah, oke. Nah, kayak gitu kan? Nah, seperti itu kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah mubah. Apa itu mubah? Mubah itu dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Dikerjakan dapat pahala, dikerjakan tak dapat pahala, ditinggalkan gak dapat pahala, ya kan? Nah ini contoh apa yang mubah? Makan, boleh makan? Boleh. Dapat pahala enggak? Enggak. Dapat dosa enggak? Enggak. Nonton boleh? Boleh. Berdosa enggak nonton? Enggak. Dapat pahala enggak? Enggak juga. Ke mall boleh, berdosa enggak ke mall? Enggak. Baring-baring boleh, berdosa enggak baring-baring? Enggak. Tapi baring-baring dapat pahala enggak? Enggak juga. Enggak berdosa kata saya. Tapi kalau yang ditonton Ya tergantung. Nonton mubah, sikap kita setelah nonton yang menyebabkan dia menjadi dosa. Setelah nonton kita berkhalwat, itu baru problem. Setelah nonton artisnya kita gosipkan ke yang lain, itu baru jadi dosa. Iya dong, tapi kan dia mubah, tidak boleh terlalu banyak. Nah, yuk kita bahas yang tadi. Yang pertama ada tadi kolbun yang pertama, yang paling rendah. Yang pertama adalah qalbun marid, hati yang sakit. Coba perhatikan ciri-cirinya. Yang pertama,
orang yang punya qalbun marid, yang pertama wajib dia tinggalkan. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak ibadah. Ini hati sakit. Dia nggak sholat, dia nggak nutup aurat, dia nggak puasa. Nah, ada orang yang kayak gini? Ada. Wajib dia tinggalkan. Haram malah dia kerjakan. Dia nggak sholat tapi gosip iya juga. Ada? Nggak sholat tapi riba iya juga. Ada? Dia nggak puasa tapi buka aurat iya juga. Ada? Nah, ini orang terbalik-balik ini makhluk satu ini. Yang wajib dia nggak kerjakan, yang haram malah dia kerjakan. Ada manusia kayak gini? Nah, lihat diri kita, nggak usah lihat orang-orang ya. Nah, bahaya ini pengajian kalau digunakan untuk ngukur orang, nggak boleh ya. Nah, wajib dia tinggalkan, haram dia kerjakan, makruh dia kerjakan. Kerjanya menyanyi di kamar mandi, tidur suka hati, ya kan? Dia tidur, dia makan sambil berjalan, dia makan sambil berdiri. Makruh dia kerjakan semuanya. Ada? Sunnah tidak dia kerjakan. Bagaimana mau sunnah, orang wajib aja lewat, dan yang mubah banyak dia kerjakan. Kerjanya ke mall, santai, ngalai-ngalai, baring, pagi duduk-duduk, siang main HP, sore nonton-nonton, malam ngalai-ngalai, baring-baring, ke mall, jalan-jalan, ngabisin waktu. Ada? Ini orang hati susah ini. Mau jadi apa nih? Nauzubillah, harus hijrah. Coba dengerin. Orang yang hati sakit, wajib dia tinggalkan. Nggak sholat, nggak puasa, nggak ganti puasa, nggak zakat, lewat udah. Haram dia kerjakan. Dia riba, dia buka aurat. Udahlah nggak sholat, buka aurat lagi. Udahlah nggak ibadah, dia riba lagi. Makruh dia kerjakan. Nggak peduli dia. Ah, kan makruhnya, kata dia. Sunnah dia tinggalkan. Yang mubah banyak kali. Pagi dia baring-baring, siang baring-baring lagi, sore nonton-nonton lagi, malam nongkrong-nongkrong lagi. Ubahnya terlalu banyak. Ini orang hati sakit. Harus keep moving. Harus berubah. Sampai sini paham? Berubahnya kemana? Berubahnya ke yang kedua. Nah, kembali kepada qalbun sahih. Apa itu qalbun sahih? Hati yang benar. Tapi belum selamat. Tapi cukuplah untuk tahap awal. Nah, lumayanlah daripada hati yang pertama tadi. Yang pertama hati yang sakit. Yang kedua hati yang benar tapi belum selamat. Sahih artinya benar. Hasan artinya benar. Hati yang benar. Apa ciri-cirinya? Satu, wajib dia kerjakan. Dia sholat, Bu. Jangan macam-macam sama orang ini. Dia puasa juga, Bu. Dia majelis taklim juga, Bu. Jadi dia mengerjakan yang wajib. Dia bayar zakat juga. Dia kerjakan yang wajib. Tapi haram dia kerjakan juga. Jadi dia sholat tapi gosip juga. Ada? Ada. Dia sholat juga tapi dia buka aurat juga. Ada? Ada. Dia majelis taklim juga tapi dia fitnah orang juga. Ada? Dia majelis taklim juga tapi melawan suami juga. Ada? Banyak. Tapi lo masih mending lo dibanding yang pertama. Makanya kalau teman ibu bilang, percuma kamu itu majelis taklim, percuma kamu itu tarjim, percuma kamu itu majelis taklim masih gosipin orang. Nggak juga percuma. Kalau kita bisa jawab, kita jawab. Tapi kan nggak boleh. Aku ikut majelis taklim aja masih gosip aku. Apalagi kalau nggak ikut, mungkin aku jadi ketua panitia gosip. Karena majelis taklim aku masih anggotanya aja. Kan gitu kan. Percuma kamu ini pengajian, kata suaminya. Masih aja melawan suami. Untung aku pengajian, Bang. Pengajian pun masih kulawan kau, Bang. Kalau tak pengajian ku potong lehermu, Bang. Kan ujungnya gitu. Masih mending. Tidak boleh dimentahkan pula kebaikannya. Tapi masih mending lah. Ini orang qalbun sahih ini wajib dia kerjakan, haram dia kerjakan juga. Sholat juga, puasa juga, riba juga. Sholat juga, ngomongin orang juga. Majelis taklim juga. Dia kayak gitulah pokoknya. Makruh dia kerjakan juga. Dia santai aja nyanyi di kamar mandi. Dia santai aja tidur habis subuh. Santai aja mau tidur sebelum maghrib.
sebelum Isya, santai aja dia makan sambil berdiri. Kalau ditanya akan cuman makruh. Sunnah dia kerjakan juga. Jangan macam-macam orang ini. Dia sunnah kerjain juga. Ini orang hatinya betul ini, tapi belum selamat ini. Yang mubah masih banyak. Sholat sunnah juga, joget-joget juga. Sholat sunnah juga, cuci mata ke mall berjam-jam, ke masjid juga, ke mall berjam-jam juga. Orang ini paket lengkap ini. Lumayan sih. Lumayan sih. Nah, tapi harus hijrah ke yang terakhir nanti, qalbun salim. Jadi yang qalbun sahih ini semuanya. Yuk kita ulang. Qalbun marid. Qalbun marid dulu, hati yang sakit. Apa ciri-cirinya? Wajib dia kerjakan. Haram dia yang wajib. Yang qalbun marid. Yang pertama, hati yang sakit. Wajib dia tinggalkan. Haram dia kerjakan. Makruh dia kerjakan. Sunnah dia tinggalkan. Mubah dia banyak-banyakkan. Nah, yang nomor 2 ini, yang lumayan ini nih. Qalbun sahih, hatinya benar, belum selamat. Wajib dia kerjakan. Haram dia kerjakan juga. Makruh dia kerjakan juga. Sunnah dia kerjakan juga. Yang mubah dia masih banyak. Tapi daripada ndak goyang jadilah Bu Nur. Nah, iya. Nah, jadi itulah makanya kalau kita tengok ada orang yang taat tapi kok masih suka fitnah orang ya. Dia majelis taklim tapi kok dia masih suka ngomongin orang ya. Kok malah dia jadi pegadu domba di lingkungan majelis ilmu. Nah, itu orang qalbun sahih. Hatinya benar tapi belum selamat. Maka kita semua, kita semua mesti hijrah ke qalbun yang terakhir. Menjadi tujuan kita bersama adalah qalbun salim. Hati yang selamat. Hati yang selamat. Apa ciri-ciri orang punya hati selamat? 1, wajib dia kerjakan. Iya dong. Dia sholat, dia puasa, dia majelis taklim, dia qada puasanya, dia bayar zakatnya. Tuh. Haram dia tinggalkan. Dia berusaha nggak ngomongin orang, berusaha nutup aurat keluar rumah, berusaha terhindar dari riba, berusaha untuk meninggalkan yang haram, berusaha untuk benar-benar apa yang dia kerjakan tidak melanggar syariat. Ya, dia tinggalkan yang haram. Makruh dia tinggalkan. Karena dia tahu itu makruh, dia tahan kantuknya habis subuh, dia tahan kantuknya habis asar, dia nggak mau tidur sebelum Isya. Yang makruh itu benar-benar dia tinggalkan. Karena dia tidak disukai Allah. Karena yang makruh ini boleh tapi Allah nggak suka. Manusia aja nggak suka kita heboh, masa Allah nggak suka kita nggak heboh? Ya. Kemudian sunnah dia banyak-banyakkan. Jadi orang yang hatinya selamat ini banyak ibadah sunnahnya. Dia puasa sunnah, dia sholat sunnah, dia mengisi harinya dengan yang sunnah, dia baca Quran, dia zikir, dia Al-Kahfi, dia Al-Muluk, dia Al-Waqiah setiap hari. Kemudian yang mubah, dia kurangi, dia ganti dengan yang sunnah. Dia nonton juga, tapi dia kurangi, dia ganti baca Quran. Dia ke mall juga, dia kurangi, dia ganti dengan ke masjid. Dia nonton TV juga, dia kurangi, dia ganti dengan zikir. Dia jalan-jalan juga, tapi cuman sisa waktu dia ganti dengan majelis taklim. Dia tidur-tiduran juga, tapi dia kurangi, dia ganti dengan baca Quran. Itu baru mantap. Wajib dikerjakan, haram ditinggalkan, makruh upayakan tinggalkan, sunnah banyak-banyakkan, yang mubah kurangi, ganti dengan yang sunnah. Itu dia. Boleh nggak kita nih bermain? Boleh, sisa waktu. Bukan banyak waktu. Tapi kalau kita pagi jalan-jalan, siang jalan-jalan, sore lari-lari pagi, malam nganga-nganga, habis waktu kita. Apakah kita tidak boleh main? Main. Saya main.
Cuma di sisa waktu saja. Supaya nanti mati ditanya oleh Allah tuh waktunya jelas. Ngapain kamu jam 2? Ngapain jam 1? Ngapain bangun malam? Semua dicatat oleh Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Kalau bangun malam tuh tahajud, jangan bangun malam catatan amalnya pipis saja bangun malam coba. Nah, iya kan? Nah, jadi waktu itu akan dipertanggungjawabkan. Maka kemarin saya sampai berpikir, andaikan seharian tuh 48 jam, mungkin saya lebih lowong hidup saya. Tapi sehari cuma 24 jam, singkat kali waktu itu. Bentar-bentar udah malam lagi, bentar-bentar udah malam lagi. Ya kan? Nah, seperti itulah. Oke? Nah, jadi yuk wajib kerjakan, haram tinggalkan, makruh tinggalkan, sunnah banyak-banyakkan, mubah kurangi, ganti dengan yang sunnah. Apalagi kita ibu-ibu kan, banyak di rumah, anak menantu udah dewasa, nggak ada kerjaan, baca Quran, santai-santai baca ngulang hafalan, habis sholat baca al-waqiah, capek baring lagi, bangun sholat lagi ke masjid, kan gitu-gitu aja kan. Nah, maka sekali lagi saya bilang, kehidupan yang ibu alami sekarang adalah kehidupan yang orang inginkan. Masya Allah, mengisi hari dengan ibadah. Oke? Dah, sekian dari saya. Kalau masih merasa hati nomor 2, hijrahlah ke nomor 3. Maunya yang mana? Qalbun salim. Iya dong. Harus berusaha. Usahakan. Kalau rasa-rasanya kita suka ngomongin orang, kita majelis taklim, kita sholat, suka ngomongin orang, caranya gimana biar nggak ngomongin orang? Tahan bicaranya. Nggak usah bergaul dengan banyak orang kalau suka ngomongin orang. Nggak usah ada lawan. Saya bawa and the gang. Lalu kemudian ada yang ceritain orang. Iya, ada 2 cara. Pertama, ibu alihkan omongan. Yang kedua, ibu bantah omongannya. Enggak kok, dia baik kok. Enggak gitu doh. Dia baik kok, aku lihat. Sebutkan kebaikan orang yang dia gosipkan. Biasanya dia bantah lagi, kau aja nggak tahu. Enggak apa-apa. Yang penting kita udah membantahnya. Kemudian yang ketiga, diem. Nanti ulang. Nggak apa-apa, anggap aja latihan mengalihkan. Nggak usah dipikirin. Saya sering kok, saya alihin, ngomong lagi. Alihin, ngomong lagi. Nggak apa-apa. Kan setiap kita ngalihin, kita dapat pahala. Jadi jangan banyak mikir. Saya melihat banyak macam jemaah banyak mikir. Disuruh jaga wudhu 24 jam. Kalau pipis ngambil wudhu lagi saja. Nggak usah pipis dipikir, pipis aja lah. Banyak kali yang masuk ke kepala gitu. Saja masa jaga wudhu 24 jam. Nanti kalau kentut wudhu lagi dong. Kentut aja lah. Ngambil wudhu nggak usah pakai otak, siram aja gitu. Nggak usah semua dipikirin. Saya ini kalau ada orang gosip saya alihkan. Terus nanti dia ngomong lagi, saya alihkan. Dia ngomong lagi, alihkan aja, nggak usah dipikir. Oh, saya kalau banyak minum nanti suka pipis. Pergi aja lah ke kamar mandi. Nggak usah pikir pipis itu adalah kita ke kamar mandi, kemudian kita keluarkan pipis, terus setelah itu kita punya banyak waktu, encok pegelin. Nggak usah pipis, nggak usah dipikir, nggak usah masukin ke kepala soal pipis. Pipis aja gitu. Terlalu banyak mikir, jangan. Nanti keduluan profesor dibanding saya. Oke gitu ya. Nah, dah. Ada lagi? Karena ada orang yang memfitnah kita, kita balas aja dengan. Ada juga Bu Nur difitnah. Ada juga. Kalau dah canggih ya Bu. Kita bilang ada kebaikannya, sebenarnya kita nggak tahu kebaikannya, jadi sepertinya berbohong. Contoh konkret, misalnya ibu mendengar ibu difitnah. Pura-puranya yang ngomong adalah buat. Contoh. Coba cerita contoh. Iya. Jadi kan supaya kita hatinya bersih. Ada yang memfitnah ibu, misalnya, Ya. Bu Nur, ibu dibilang gini-gini loh gitu ya, oleh buat. Ya.
Bu Wat menyampaikan kepada ibu, Ustazah Nela menggosipkan ibu, gitulah pura-puranya ya. Terus sikap kita apa? Ya sikap kita kan kita orang yang memfitnah kita tuh udah kita bilang aja kebaikannya gitu kan, balasnya Itu kalau gosip. gosip ya. Kalau fitnah gini. Kalau fitnah tuh gini, kalau gosip tuh gini Bu. Ibu diajak gosip oleh Bu Wat tentang saya. Ustazah Nela tuh begini-begini loh, begini-begini loh. Enggak kok, Ustazah tuh baik kok, enggak kayak gitu doh. Itu kalau gosip. Dah, kalau fitnah tuh kayak gini Bu Nur. Misalnya nih Bu Wat ngomong sama Bu Nur. Bu Nur, kata orang itu Bu Nur begini-begini begitu. Bu Nur cukup ngomong, oh ya udahlah. Dah, ibu nggak usah tanya lagi. Apa lagi yang dibilangnya? Coba saya mau tahu. Siapa yang ngomong? Itu dia Bu Nur. Ibu itu, Bu Nur pergi lagi ke situ. Iya ibu ngomong. Mana aku ngomong gitu? Dibaliknya fakta. Siapa yang bilang? Tuh, pergi lagi Bu Nur kayak gitu. Ujung-ujungnya tak hafal ayat Al-Quran. Nah jadi banyak kan orang suka bilang kayak gini. Apa-apa tuh klarifikasi. Apa-apa tuh klarifikasi. Enggak. Kita hanya klarifikasi kalau sesuatu itu fatal dan merugikan kita. Tapi kalau fitnah cuma dibilang so alim, sombong, dibilang bohong, misalnya Bu Nur dibilang macem-macem, maka cukup dengan diam. Loh kok Bu Nur nggak nanggapin? Tanggapan saya diam. Itu tanggapan. Karena nggak boleh kita menghabiskan energi kita untuk membuat agar semua orang percaya sama kita. Karena nggak mungkin semua orang suka sama kita. Dan paling parahnya nggak semua juga mereka penting bagi kita. Jangan biarkan orang lain untuk menggerus energi kita. Jadi kalau difitnah orang, Bu Nur nyata itu fitnah. Bu Nur tidak melakukan apapun, tenang-tenang aja. On the right track, lakukan yang seperti biasa. Kalaupun kita memang salah, juga gak usah dipikirin Bu. Salah kita tinggal perbaiki, selesai. Nggak perlu dikasih efek jerah sana maksudnya. Ya, Dikasih efek jerah kalau mas gini, kita orang yang fitnah kita perlu dikasih efek jerah nggak? Tergantung. Kalau seandainya nggak ada efek bagi kita, kita cuma difitnah-fitnah doang. Justru hikmah difitnah tuh bagus Bu Nur. Kalau kita difitnah itu, kita akan tahu mana kawan sebenarnya mana tidak. Kadang-kadang fitnah ini bagus ini. Jadi berterima kasih nih kepada profesor doktor dibilang fitnah ini. Karena di situ kita bisa menyaring. Oh ini kawan yang sebenarnya, oh ini kawan yang tidak benar. Kawan yang sebenarnya adalah jangankan fitnah. Kalaupun kesalahan itu kita lakukan, dia tetap bela kita dulu, baru belakangan dia nasihati. Saya kalau ada kawan saya salah, saya bela dia dulu, belakangan baru saya nasihati dia. Itu teman. Percaya dulu sama dia, baru nasihati belakangan. Itu teman. Iya kan? Nah, jangan teman salah malah ditinggal. Iya, aku nggak nyangka kamu begitu ya. Selebeu. Teman apaan itu? Nggak ada itu teman. Teman itu terima dia. Bro, kamu salah bro. Nggak apa-apa bro. Yang penting kamu udah sadar kamu salah. Ke depan perbaiki ya bro. Gitu teman. Jadi kalau kita difitnah, biarkan waktu yang menentukan mana teman, mana tidak. Terus kata Bu Nur, kita perlu nggak ngasih efek jerah kepada orang itu. Kalau tidak berefek sama kita, ngapain kita capek-capek ngasih efek jerah sama dia? Biarlah Allah yang balas dia. Toh kalau kita kasih efek, belum tentu dia terima Bu. Orang memfitnah itu ngeri Bu. Apa yang kita sampaikan dia balikkan lagi Bu. Dia ahli pada kita nggak ahli fitnah. Dia ahli, kalah kita. Tapi masalahnya kita mencemarkan nama baik itu. Nama baik, mencemarkan nama baik kalau nggak ada efek nggak apa-apa. Nggak ada efek. Coba saya tanya. Coba ya. Seandainya satu pekan baru ini jelek lihat saya. Ternyata nggak ada efek sama saya nih. Ibaratnya ibadah saya aman, keluarga saya aman, pekerjaan saya aman, bisnis saya tetap lancar walaupun orang nggak tahu. Ada efek nggak? Nggak ada efek. Loh, pandangan orang Pekanbaru jelek sama saya bisa mengantarkan saya ke neraka nggak? Belum tentu. Kalau saya taat, saya tetap masuk surga. Levelnya harus begitu berpikirnya. Dan sebaliknya, kalau satu Indonesia ini suka sama saya, ternyata saya orangnya jelek, saya bisa masuk surga nggak? Tetap masuk neraka. Jadi pandangan orang tidak bisa bawa kita kemana-mana.
Karena yang akan kita pertanggungjawabkan amal kita, bukan apa kata orang tentang kita. Boleh memberikan efek jera sama orang yang fitnah itu kalau fitnahnya itu sudah mengganggu kita. Kalau rasanya gangguannya cuman kecil-kecil, santai aja lah. Kalau kecil, masih bisa tidur. nah itu masih bisa makan, masih bisa tidur. Kalau seandainya Bu Nur bilang, saya nggak bisa tidur saja karena fitnah itu, bukan karena orang itu, karena kita masukkan ke sini. Bukan tukang fitnahnya yang salah, kita yang salah. Ngapa kita pikirkan? Seberat apapun fitnah, kalau nggak masuk ke otak kita, emang jadi apa? Nggak akan jadi apa-apa. Oh iya, makanya filosofi trust. Sebanyak apapun orang yang ngomongin kita, tapi kalau kita nggak masukkan ke otak kita, selesai, tidur enak juga. Jadi kalau seandainya kita nggak tidur karena fitnah orang, nah, berarti salah kita, bukan salah orang yang fitnah. Kita yang kurang pengendalian diri. Di hadapan orang banyak. Baik. Baik. Ini di hadapan orang ramai misalnya. Ini jadi curhat pengalaman ibu-ibu ya. Di hadapan orang ramai. Terus Bu Nur bilang ke Bu Wat, Bu Wat itu orangnya begini. Dia senggol pribadi Bu Wat. Diam aja Bu. Orang ini juga tahu kok kalau Bu Nur yang gak bener. Nyenggol pribadi di hadapan orang. Manusia itu Bu bisa memikirkan mana benar mana salah Bu. Manusia itu cerdas Bu. Ketika Bu Nur lagi dalam rapat, lalu dia hina Bu Wat. Bu Wat tuh begini dengan emosinya. Orang ini juga tahu kok kalau Bu Nur ini berlebihan. Dan kalau Bu Wat diam, orang juga tahu kok kalau Bu Wat itu orang baik. Paham sampai sini? Sama dengan kemarin ada teman saya bilang, Ustazah, suami saya lari dari rumah. Kenapa? Karena masa lalu saya ketahuan sama dia. Masa lalu sebelum nikah. Yakin itu sebelum nikah? Yakin beneran Ustazah. Ini udah 2 orang kejadian. Yakin sebelum nikah? Yakin Ustazah. Tapi nampak sama dia. Dan dia keluar dari rumahnya. Dia marah-marah. Dan dia ngancam ceraikan saya. Saya kejar nggak Ustazah? Kan itu pertanyaannya. Saya bilang tenang aja dulu. Nggak usah dikejar. Kenapa? Siapapun dia. Tak sekolah pun dia tahu kok masa lalu tuh nggak boleh dipermasalahkan. Kemanapun dia bakal minta pendapat, orang akan nganggap dia yang salah. Dia nggak punya masalah dengan kamu, karena sejak sama dia kamu baik-baik aja. Sebelum sama dia kamu memang pernah berdosa. Tetapi mau dia tanya kemanapun di dunia ini dia tetap salah. Dia tidak ada masalah dengan kamu, dia cuma masalah dengan pikirannya sendiri. Betul? Nah, sama dengan gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh tidak punya masalah dengan kita. Dia cuma punya masalah dengan rasa irinya. Dia masalah dengan rasa hasadnya. Dia punya masalah dengan dendamnya. Dengan kita dia nggak ada masalah. Ini harus khatam ibu-ibu. Urusan dengan manusia kita harus khatam. Kalau nggak khatam kita resah karena manusia. Sementara kita harus fokus ibadah. Kita harus fokus bekerja. Harus khatam. Harus selesai dengan manusia. Karena kalau dengan manusia kita masih banyak pikiran, resah nanti hidupnya. Badan sampai menggigil ya. Jadi gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, kita dengar pun omongan orang tentang kita, kalau kita udah punya banyak sekali tanggung jawab, itu bisa selesai. Ya. Oke. Gitu ya. Beberapa waktu yang lalu, dulu kan saya ngantor ya. Beberapa waktu yang lalu, udah lama sih, udah tahun lalu, ada yang menyampaikan maaf kepada saya. Sampaikan maaf saya ke Ustazah Nela. Saya punya dosa besar sama dia. Dan sekarang saya udah sakit-sakitan. Disampaikan oleh orang, dia kasih saya hadiah. Saya bilang, hadiah apa ini? Kata si Fulan, dia minta maaf sama Ustazah karena pernah berdosa terhadap Ustazah. Saya nggak sampai mikir, dia ngapain saya ya? Dia ngapain saya ya? Ya ngapain? Nggak ada saya pikirin. Oh saya bilang, oke, saya terima. Titip salam balik sama dia. Besoknya beliau meninggal.
Apakah saya kepo sama teman saya? Apa emangnya dosa dia apa ya? Dosa dia apa? Dia pernah ngapain saya? Padahal saya nggak pernah ada masalah sama dia, gitu loh. Tapi kan dulu waktu masih muda kan, sekarang udah tua, udah nggak ada masalah-masalah lagi. Dulu lah masa zaman-zaman kuliah. Loh, kok dia minta maaf ya? Tapi saya nggak ada kepengen tahu, enggak. Karena banyak hal yang perlu kita pikirkan selain untuk mencari tahu pandangan orang tentang kita lah. Oke, beban hafalan udah berat kan ibu-ibu kan. Setiap mau tarjim udah menceringi-ceringi kan. Nah ya, anda usah lah mikirkan. Letakkan manusia pada tempatnya. Allah nomor satu. Nggak usah risau dengan manusia. Risau kalau kita tidak taat aja. Semua akan baik-baik aja. Tenang aja. Oke? Apa? Ulangi? Karena Ustazah udah kuat iman. Kami ini imannya terpikir. Enggak boleh mah, enggak boleh. Ya protes. Ustazah karena udah kuat imannya kan beda. Hah? Enggak. Kan kalau hanya menahan diri, Bu. Jadi ketika ibu ada ngelihat orang menceritakan ibu, hanya perlu menahan diri untuk tidak kepengen tahu saja. Hanya perlu menahan saja. Kalau kita salah pun tidak apa-apa. Emang kalau kita salah kenapa? Ibu pernah nyuri. Terus ibu pernah nyuri karena lapar, Bu. Atau ibu iseng nyuri sendal orang. Ketahuan, ibu dicerita-ceritakan sama orang. Emang kenapa? Oke, saya salah. Terima, Bu. Tidak apa-apa. Saya itu bertaubat. Selesai. Jangankan fitnah, kalaupun itu kita lakukan salah, nggak apa-apa, Bu. Hal insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Jadi udah maafkan diri sendiri. Oke, aku salah. Udah berubah. Ada orang yang ngomongin kita, tapi bukan fitnah, memang gosip. Karena kita memang salah, nggak apa-apa juga kan? Emang kenapa kalau Bu Nur salah? Nggak apa-apa. Ya istighfar, berubah, berbenah. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Yang penting perbaiki diri. Apa? Ada seorang pembantu di rumah, terus dia mencuri, mengambil sesuatu dan kedapatan sekali, terus diberikan itu langsung dikejar lagi tetangga. Saya kasih tahu ke tetangga yang itu apa dia masih berubah atau kalau tujuannya agar hati-hati nggak apa-apa. Pembantu di rumah kita dia nyuri lalu dia kerja di rumah orang, kita bilang kamu hati-hati dia pernah begini. Tujuannya islah nggak apa-apa. Menjauhkan orang dari mudarat itu nggak apa-apa. Itu dakwah. Oke? Dah jangan banyak pusing, jangan banyak pikir. Semoga kita ke depan lebih baik. Letakkan manusia pada tempatnya, letakkan Allah pada tempatnya. Salah tuh nggak apa-apa, yang penting jangan terus melakukan kesalahan yang sama. Oke ya, demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Ibu yang singkat, padat, tapi sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah doa enggak? Sempat enggak? Ya, tafadhol. Ibu aja. Izin Bu. Gini aja lah ya. Bismillah, tidak melanggar syariat. Enggak usah tadi banting-banting itu enggak usah. Saya aja Bu, kasihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarrana wa tahassana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.